Sore itu, langit Bekasi tampak suram. Cahaya matahari menembus sela-sela awan abu, jatuh redup di atas atap warung kecil bernama Warteg Barokah. Di dalam, hanya terdengar suara lalat yang mengitari sayur lodeh yang mulai mengental di panci. Aroma santan basi bercampur debu, menyengat hidung siapapun yang lewat. Bu Sarti duduk di kursi panjang dekat etalase, tubuhnya bungkuk dan wajahnya tampak letih. Tangan tuanya menggenggam sebatang sendok, menatap lauk yang sejak pagi belum tersentuh. Seharian cuma 2 orang yang makan, gumamnya pelan. Ia menatap papan nama Warteg Barokah di depan warungnya, huruf-huruf cat hijau itu sudah mulai terkelupas, seolah ikut merasakan nasib pemiliknya yang makin terpuruk. Dulu, warung ini tak pernah sepi. Para kuli bangunan, sopir angkot, bahkan anak-anak sekolah sering berdesakan di meja panjangnya. Tapi sejak warung Mladeng berdiri di ujung jalan, pelanggan satu per satu pergi. Harga makanan Bu Sarti kalah bersaing. Malam mulai turun, angin berembus dari arah gang kecil di belakang warung. Lampu neon yang tergantung di atas meja berkelip lemah, menambah suram suasana. "Duh Gusti, rezekiku kenapa seret begini?" bisik Bu Sarti sambil menatap panci yang masih penuh. Dari dapur, terdengar suara tetesan air dari keran bocor, tik, 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 mengisi kesunyian yang menyesakan. Ia bangkit, menutup wadah sayur, dan merapikan kursi satu per satu. Tapi entah kenapa, langkahnya terasa berat. Ada perasaan aneh, seperti sedang diawasi. Ketika hendak mematikan lampu warung, tiba-tiba pintu depan berderit, terbuka sedikit oleh hembusan angin. Bu Sarti spontan menoleh, jantungnya berdebar. Tidak ada siapapun. Namun saat ia menutup pintu kembali, samar-samar terdengar suara lirih dari luar. "Kau ingin wartegmu ramai lagi, Bu?" Bu Sarti membeku. Suara itu lembut, seperti bisikan perempuan muda. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma angin, gumamnya. Tapi entah kenapa bulu kuduknya berdiri. Di rumah kontrakannya yang hanya berjarak beberapa meter dari warung, anak semata wayangnya, Nia, sedang belajar sambil mendengarkan musik dari ponsel Lusang. Saat Bu Sarti masuk, Nia menoleh dan berkata, "Bu, gak usah dipikirin terus warung itu. Orang zaman sekarang udah banyak pesan makanan online, warteg sepi itu biasa." Bu Sarti hanya mengangguk lemah. "Iya, Nak. Ibu cuma pengen kamu bisa terus sekolah. Ibu gak mau utang lagi." Malam itu mereka makan seadanya, nasi dingin dan tempe goreng yang sudah alot. Nia tertidur cepat karena kelelahan. Sementara Bu Sarti masih duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah warungnya yang gelap. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. Kalau ada care supaya warteg itu laris lagi, ibu rela apa saja. Di luar, angin berembus makin kencang. Dari arah gang belakang, tampak bayangan perempuan berkebaya merah berjalan perlahan mendekati warung yang sepi itu, tapi Bu Sarti tidak menyadarinya. Dan malam itu, bau anyir darah samar-samar mulai tercium di sekitar Warteg Barokah. Malam itu, hujan turun pelan. Butir-butirnya menetes di atas genteng seng warteg yang sudah berkarat, menimbulkan suara tik, 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 seperti irama yang menekan dada. Bu Sarti baru saja menghitung uang hasil jualan hari itu, tak sampai 50.000. Ia menarik napas berat, lalu mematikan lampu dapur, bersiap menutup warung. Namun sebelum sempat menutup pintu depan, langkahnya terhenti. Di luar sana, di bawah lampu jalan yang temaram, tampak seorang perempuan berdiri diam, menatap ke arah warung. Tubuhnya basah kuyup. Rambutnya terurai panjang menutupi sebagian wajah. Ia mengenakan kebaya merah tua yang menempel di tubuh seperti kain darah. Bu Sarti tercekat. Bu mau makan?" tanyanya dengan suara gemetar. Perempuan itu tersenyum pelan, senyum yang dingin dan aneh. "Aku lapar, sangat lapar," jawabnya lirih, suaranya menggema seolah datang dari dua arah sekaligus. Bu Sarti buru-buru mempersilakan masuk. Perempuan itu berjalan perlahan, langkahnya hampir tak terdengar,
tapi setiap tapak kakinya meninggalkan jejak air merah di lantai. Begitu duduk di kursi dekat etalase, matanya menatap deretan lauk dengan sorot kelaparan yang sulit dijelaskan. "Silakan, Bu. Ada sayur lodeh, telur balado, tempe orek," ujar Bu Sarti sambil berusaha ramah. Tapi perempuan itu malah menatap wajahnya lama sekali, lalu tersenyum miring. "Aku tak butuh itu, Bu Sarti." Jantung Bu Sarti berhenti berdetak sesaat. "Loh, kok Ibu tahu nama saya?" Perempuan itu hanya tertawa pelan. Tawa lirih yang terdengar seperti lolongan anjing dari kejauhan. "Aku tahu semua tentangmu. Tentang wartegmu yang sepi, tentang air matamu yang kau telan tiap malam." Bu Sarti mundur selangkah, tangan gemetar memegang sendok. "Ibu siapa, sebenarnya?" Perempuan itu menatapnya tajam. "Aku, yang dulu juga pernah punya warung seperti ini. Tapi manusia menolakku, menjauhiku, bahkan setelah aku mati." Suara petir menggelegar, dan untuk sesaat, cahaya kilat memperlihatkan punggung perempuan itu berlubang besar, seperti dikopek dari dalam. Dagingnya hitam, dan ulat kecil tampak merayap di sela luka itu. Bu Sarti menjerit pelan, menutup mulutnya. "Tenanglah, Bu Sarti," ucap sosok itu lembut, seolah menenangkan. "Aku datang bukan untuk menyakitimu. Aku datang untuk menolongmu." Bu Sarti tak bisa berkata apa-apa, tubuhnya gemetar, tapi hatinya penuh rasa ingin tahu yang aneh, campuran antara takut dan harapan. "Menolong, bagaimana maksudnya?" Sosok itu tersenyum. "Aku bisa membuat wartegmu laris, lebih ramai dari sebelumnya. Semua orang akan datang makan di sini. Mereka akan memuji masakanmu, bahkan ketagihan. Tapi, bagaimana caranya? Setiap nasi yang kau sajikan akan ku beri berkah dari tubuhku. Hanya sedikit saja, tak akan tampak oleh manusia. Tapi mereka akan merasakannya." Bu Sarti menelan ludah. "Berkah dari tubuhmu, maksudmu?" Sundel bolong itu mendekat, wajahnya kini hanya sejengkal dari wajah Bu Sarti. Bau angin bercampur wangi melati menyeruak tajam. "Dari lukaku, dari bagian koreng, darah, nanah, semua itu mengandung rasa yang membuat manusia tak bisa berhenti makan." Bu Sarti bergidik. "Astagfirullah. Tapi ingat," lanjutnya lagi, "setiap berkah ada gantinya. Kau harus menyajikan nasi dengan tanganku menemaninya. Jangan pernah menolak, atau semuanya akan kembali seperti semula, bahkan lebih buruk." Bu Sarti terdiam lama. Ia menatap warungnya yang sepi, kursi-kursi kosong, dan panci penuh lauk yang tak tersentuh. Di benaknya terlintas wajah Nia, anaknya yang butuh uang sekolah. "Kalau aku setuju, warteg ini akan ramai?" Sundel bolong itu mengangguk, rambutnya bergoyang, meneteskan darah ke lantai. "Mulai besok pagi, kau tak akan lagi duduk sendiri di sini." Bu Sarti akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah, aku mau." Sosok itu tersenyum lebar, senyum yang tak manusiawi. "Bagus. Maka mulai malam ini, wartegmu akan kutandai." Ia menengadahkan tangan, dan dari punggungnya yang berlubang, mengalir darah hitam pekat yang menetes ke lantai. Darah itu mengalir pelan menuju dapur, membentuk simbol aneh seperti bunga mekar di tanah. "Tidurlah, Bu Sarti. Besok pagi kau akan melihat keajaiban," bisiknya lembut, sebelum perlahan lenyap di udara, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Bu Sarti terpaku lama di kursi. Matanya menatap lantai yang kini tampak basah, tapi saat ia berkedip, darah itu sudah hilang. Yang tersisa hanya hawa dingin, dan perasaan aneh di dada, antara takut dan bahagia. Di luar, hujan berhenti. Tapi dari kejauhan terdengar suara tawa perempuan menggema di antara deru angin. Dan malam itu, di langit yang mendung, seekor burung gagak melintas, terbang rendah di atas warteg Barokah. Pagi itu, suasana di sekitar warteg Barokah terasa berbeda. Udara lebih hangat, sinar matahari memantul di kaca etalase yang biasanya kusam. Bu Sarti membuka pintu warung dengan perasaan campur aduk.
Ia masih ingat wajah perempuan berkebaya merah itu semalam, tapi berharap semua itu cuma mimpi. Namun, baru 1 jam warung dibuka, satu per satu orang mulai datang. Seorang tukang ojek mampir, disusul 2 buruh bangunan, lalu ibu-ibu dari pasar. Tak butuh waktu lama, meja panjang warungnya penuh sesak. "Ibu, nasi padangnya 1. Bu, tambah sambal ya, enak banget." Bu Sarti tertegun. Sejak kapan nasi putihnya bisa beraroma harum seperti ini? Ia mencoba mencicipi sedikit. Rasanya gurih, tapi ada sesuatu yang aneh, getir di ujung lidahnya. Saat ia hendak menyendok nasi ke piring, angin dingin tiba-tiba berhembus dari belakang. Lampu neon bergoyang, dan di kaca etalase, bayangan seseorang tampak berdiri di belakangnya, rambut panjang, kebaya merah. Suara ceklek, ceklek, terdengar, seperti kulit dikupas dari daging. Dengan gemetar, Bu Sarti menoleh sekilas. Tepat di dapur, sosok sundel bolong itu sedang mengopek luka di punggungnya yang bolong, mengeluarkan cairan kekuningan bercampur darah, lalu menjatuhkannya perlahan ke atas nasi yang baru disendok. Cairan itu langsung meresap, dan nasi tampak putih bersih seperti biasa. Bu Sarti hampir muntah. Tapi pelanggan di luar tetap makan lahap, bahkan memuji-muji rasa nasi yang aneh tapi nikmat. "Ibu ganti beras ya? Enak banget nasi hari ini." Bu Sarti tersenyum kaku. "Iya, mungkin, lagi bagus nasinya." Siang itu, uang mengalir deras. Laci kas penuh lembaran ribuan, panci lauk tandas. Tapi di sela keramaian, Bu Sarti beberapa kali melihat sundel bolong itu duduk di bangku sudut, memandangi para pelanggan sambil tersenyum puas. Sore menjelang, setelah pelanggan terakhir pergi, Bu Sarti menatap tangannya. Di ujung kuku, ada noda kecil berwarna merah kehitaman, darah yang entah dari mana. Hatinya bergetar. Ia tahu, wartegnya kini memang laris, tapi dengan harga yang belum sanggup ia bayangkan. Dari dapur, terdengar suara bisikan lembut. "Lanjutkan, Bu Sarti, makin banyak yang makan, makin kuat aku di sini." Dan saat malam turun, dari dalam dinding dapur, terdengar suara tetesan darah yang jatuh 1 per 1 ke lantai, seperti nada awal dari kutukan panjang yang sudah 2 minggu sejak hari itu, dan warteg Barokah kini tak pernah sepi. Setiap pagi sebelum matahari terbit, antrean sudah mengular di depan pintu. Para pelanggan datang dengan wajah lelah, metu cekung, tapi tetap memaksa makan di sana, seolah nasi buatan Bu Sarti punya sesuatu yang membuat mereka tak bisa berhenti. Nia, anak semata wayang Bu Sarti, awalnya senang melihat ibunya kembali tersenyum. "Alhamdulillah, Bu, akhirnya rezeki kita balik lagi," katanya gembira. Tapi semakin hari, suasana warteg itu terasa aneh. Para pelanggan makan dengan lahap berlebihan. Ada yang sampai menjilat piring, bahkan ada yang menangis sambil menyuap nasi terakhir. Suatu pagi, Nia melihat seorang bapak gemuk duduk di pojokan, makan sambil menggigil, air liurnya menetes. Ketika nasi habis, bapak itu menatap panci nasi dengan mata kosong, lalu berkata lirih, "Bu, tolong, tambah lagi. Saya gak bisa berhenti makan nasi Ibu." Nia merinding. Ia mendekat ke dapur, hendak membantu ibunya menyendok nasi. Tapi dari pintu dapur, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di belakang ibunya, ada sosok perempuan berkebaya merah sedang membungkuk, punggungnya bolong, penuh belatung. Dengan tangan hitam berlendir, ia mencubit luka di punggungnya, mengopek bagian yang membusuk, lalu menjatuhkannya ke nasi yang sedang disendok Bu Sarti. Nia menjerit, "Bu!" Bu Sarti menoleh cepat, wajahnya pucat. Sosok itu lenyap dalam sekejap. "Apa-apaan, Nia? Jangan ganggu ibu kerja." "Tapi Bu, aku lihat, ada perempuan, ada." Plak! Tamparan keras mendarat di pipi Nia. "Diam! Jangan ikut campur urusan warteg," bentak Bu Sarti, matanya merah seperti tak lagi manusia. Nia menangis, lalu lari keluar rumah malam itu juga, membawa tas kecil. Ia takut.
warung itu bukan lagi milik ibunya, tapi milik sesuatu yang lain. Sejak Nia pergi, warteg makin ramai, tapi udara di sekitar situ berubah suram. Setiap malam terdengar tawa perempuan dari dapur, kadang disertai bau amis seperti darah yang dan meski uangnya terus bertambah, Bu Sarti mulai kehilangan tidur. Dalam setiap sendok nasi yang ia tuang, ia mulai mendengar suara halus berbisik. Kau sudah tak bisa berhenti, Bu Sarti, sekarang kau bagian dari kami. Sejak kepergian Nia, warteg Barokah memang makin ramai, tapi senyum Bu Sarti perlahan lenyap. Tubuhnya mulai kurus, kulitnya tampak pucat dan kering. Setiap pagi, ia bangun dengan luka-luka kecil di punggung yang entah dari mana asalnya. Kadang ia merasa seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya, menggigiti dari dalam. Pelanggan-pelanggannya pun mulai berubah. Beberapa di antara mereka jatuh sakit, tubuh mereka mengeluarkan bau busuk seperti daging basi. Ada yang tiba-tiba pingsan di depan warung setelah makan. Namun anehnya, semakin banyak yang meninggal, semakin ramai pula warung itu. Seolah rasa takut tak mampu menahan orang-orang yang sudah kecanduan nasi Bu Sarti. Suatu malam, Bu Sarti hendak menutup warung lebih cepat karena badannya lemah. Tapi dari dapur, terdengar suara panci bergemerincing. Ia menoleh, sosok Sundel Bolong sudah berdiri di sana, wajahnya menatap dengan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya. Kau kenapa, Bu Sarti? Tak semangat lagi melayaniku? Suara itu lembut, tapi menusuk telinga. Bu Sarti mencoba menahan tangis. Aku capek. Aku gak mau lagi. Aku sudah kehilangan anakku. Aku cuma mau berhenti. Sundel Bolong itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas darah di lantai. Berhenti. Kau sudah menikmati semuanya. Uang, pelanggan, pujian. Sekarang kau ingin lepas begitu saja? Sudah cukup. Aku mohon, lirih Bu Sarti sambil menunduk. Sundel Bolong itu tertawa kecil, suaranya menggema dari segala arah. Tidak ada cukup, Bu Sarti. Kau sudah menjadi bagian dari perjanjianku. Setiap nasi yang kau sajikan bukan hanya untuk manusia, tapi juga untukku. Bu Sarti mundur, gemetar. Ia menabrak meja, piring-piring jatuh dan pecah. Tiba-tiba punggungnya terasa panas seperti terbakar. Ia menjerit, merasakan kulitnya robek dari dalam. Darah merembes di bajunya, dan suara Sundel Bolong terdengar semakin dekat di telinganya. Sekarang giliranku mencicipi nasimu, Bu Sarti. Dari luka di punggungnya, Bu Sarti merasa sesuatu merangkak keluar, dagingnya terbelah, dan darah menetes ke lantai, bercampur nasi yang berserakan. Ia berteriak sekuat tenaga, tapi tak ada yang mendengar. Ketika pagi datang, warteg itu kembali terbuka seperti biasa. Tapi tak ada Bu Sarti di sana, hanya bau anyir menusuk yang menguar dari dapur. Di meja saji, nasi masih penuh di piring, hangat seolah baru disajikan. Dan di tengah-tengahnya, terlihat sehelai rambut panjang berwarna hitam menempel di antara butiran nasi. Orang-orang yang lewat mengira Bu Sarti sedang ke pasar. Tapi malam itu, dari dalam dapur, beberapa warga mengaku mendengar suara perempuan tertawa, panjang, melengking, dan disusul suara sendok beradu dengan piring. Suara itu terus terdengar hingga dini hari. Dan setiap kali lewat di depan warteg itu, orang-orang mencium bau darah yang samar. Pagi itu, gang tempat warteg Barokah berdiri dipenuhi bisik-bisik warga. Pintu warung terbuka lebar, padahal belum jam buka. Beberapa pelanggan yang datang lebih awal memanggil-manggil nama Bu Sarti, tapi tak ada jawaban. Ketika salah satu di antara mereka melongo ke dalam, udara pengap dan bau busuk menyambut dari arah dapur. Ya Allah, seru seorang ibu pasar yang pertama kali melihat. Tubuh Bu Sarti ditemukan tergeletak di lantai dapur, tertelungkup, dengan punggungnya berlubang besar. Dagingnya terbuka, seperti ada sesuatu yang keluar dari dalam. Di sekitar tubuhnya berserakan nasi, darah, dan potongan kulit kering seperti koreng yang mengelupas.
Polisi datang siang itu, tapi tak ada tanda-tanda orang lain masuk ke warung. Semua pintu terkunci dari dalam. Mereka menyimpulkan Bu Sarti meninggal karena penyakit kulit parah yang membuat infeksi, tapi warga sekitar tak percaya. Beberapa saksi bersumpah malam sebelumnya mendengar suara perempuan tertawa panjang di dalam warung, disusul suara piring pecah dan jeritan. Yang lebih mengerikan, di dinding dekat tempat Bu Sarti ditemukan, ada tulisan dengan darah. Nasi ini sudah kuberi berkah. Nia, yang saat itu sudah pulang karena kabar dari tetangga, histeris melihat jasad ibunya. Ia memeluk tubuh ibunya yang sudah kaku, menangis tak berhenti. Bu, kenapa, Bu? Aku udah bilang itu bukan manusia. Tangisnya menggema di ruangan yang kini sunyi, hanya ditemani lalat yang berterbangan. Setelah kejadian itu, warung ditutup dan disegel. Tapi seminggu kemudian, warga yang rumahnya bersebelahan mulai melaporkan hal-hal aneh. Lampu di warung yang seharusnya padam sering menyala sendiri tengah malam. Dari arah dapur terdengar suara sendok beradu dengan piring, kadang disertai tawa pelan perempuan. Bahkan beberapa orang yang lewat mengaku melihat bayangan Bu Sarti berdiri di balik kaca etalase, menyendok nasi dan tersenyum ke arah jalan. Beberapa tahun berlalu, bangunan itu tetap kosong. Setiap kali ada orang yang mencoba menyewa dan membuka usaha di situ, tak pernah bertahan lama. Entah karena makanan cepat basi, entah karena pelanggan tiba-tiba jatuh sakit. Dan konon, kalau seseorang nekat makan di sana, ia akan bermimpi duduk di meja panjang, disuguhi nasi hangat oleh Bu Sarti, dengan seorang perempuan berkebaya merah di sebelahnya, sedang mengopek luka di punggungnya dan menaburkannya ke piring. Mimpi itu selalu diakhiri dengan tawa menggema dan bau amis darah yang tak hilang bahkan setelah bangun. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa keserakahan dan keputusasaan bisa menjerumuskan manusia pada jalan yang gelap. Bu Sarti, yang semula hanya ingin rezeki demi anaknya, akhirnya kehilangan segalanya karena memilih care cepat tanpa memikirkan akibatnya. Rezeki sejati datang dari usaha yang jujur dan sabar, bukan dari perjanjian dengan kegelapan yang selalu menuntut harga yang jauh lebih mahal dari yang kita bayangkan, bahkan nyawa dan jiwa sendiri. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum.